Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ning Xuang yang berkata bahwa Yu Feng tak memiliki kepercayaan diri. Kemudian kompetisi dilanjutkan dengan pertarungan antara Zhao Jiyun melawan Nanggong Jiyue. Jiyue bertanya pada Jiyun, apakah kau sudah menikah? Jiyun sangat terkejut dan segera menjawab bahwa diriku belum menikah. Jiyue lalu mengatakan, bagaimana menurutmu jika aku ingin menjadi istrimu? Ye Chen tak menyangka gadis kecil zaman sekarang begitu berani menyatakan cinta secara terang-terangan. Seorang tetua sangat marah karena ayah Jiyun sengaja membiarkan putranya menggunakan trik murahan seperti itu. Ayah Jiyun menjawab bahwa putrimu lah yang menggoda putraku lebih dulu. Para peserta lainnya mulai berteriak agar Jiyun menerima Jiyue menjadi istrinya. Sedangkan Ye Chen sangat khawatir karena sepertinya dunia akan mengalami kekacauan. Chen Sui mengingatkan agar Ye Chen tak berbicara seperti itu sebab mereka berdua terlihat sangat cocok. Ye Chen menjelaskan alangkah baiknya jika persaingan tiga sekte ini bisa berujung pada sebuah pernikahan. Sementara itu, Jiyue bertanya, apakah ini tidak akan menjadi masalah untukmu? Lantas tiba-tiba saja Jiyue langsung mencium pipi Jiyun. Dirinya mengatakan, jika kau tidak keberatan, maka aku akan menganggap dirimu menyetujuinya. Dan ciuman ini sebuah tanda sebagai bukti kau mengizinkannya. Tanpa diduga, kini Jiyun justru terjatuh pingsan. Wasit segera mengumumkan bahwa pemenang dari pertarungan kali ini adalah Jiyue. Ayah Jiyun sangat marah karena keluarga Nanggong menggunakan trik kecantikan. Saat Jiyun telah sadar, Jiyue kembali mengingatkan agar Jiyun langsung menikahinya. Jiyun menjawab bahwa diriku pasti akan menikah denganmu. Sedangkan sang ayah sangat marah karena anaknya tak bisa diandalkan. Ayah Jiyue berkata, meskipun jebakan kecantikan yang kau miliki sangat efektif, tapi bocah Jiyun itu pasti akan memanfaatkan dirimu dengan sia-sia. Jiyue menjawab bahwa diriku serius saat mengatakan ingin menjadi istrinya. Jadi ayah bisa mulai merencanakan pernikahan kami berdua. Ayahnya yang mendengar penjelasan sang putri tentu menjadi sangat terkejut. Wasit kompetisi mengumumkan pertandingan selanjutnya adalah Gong Xiao dan Dao Zi. Namun Gong Xiao bertanya, bisakah kita bertiga berkumpul menjadi satu? Temannya menjawab bahwa 3 orang melawan 1 orang itu bukanlah pertarungan yang adil. Tapi Gong Xiao menjelaskan, maksud diriku adalah Dao Zi, Ouyang Xiao, dan si tukang melawan kami bertiga di saat bersamaan. Wasit tersebut bertanya pada Ye Chen, bagaimanakah pendapat Anda? Ye Chen menjawab, jika kalian berenam bersedia, maka diriku akan menyetujuinya. Dao Zi dan temannya pun langsung menyetujui hal itu. Sang wasit pun bergegas memberitahu bahwa babak kali ini akan mempertemukan 6 orang peserta. Teman Xiong Er memberi semangat pada Shou Yu agar berjuang dengan keras. Seorang tetua juga menyemangati muridnya untuk menghajar lawan mereka sampai babak belur. Tak mau banyak bicara, para peserta mulai melancarkan serangannya masing-masing. Murid dari Xiong Er awalnya sempat terpojok oleh serangan dari lawan mereka. Tetapi tanpa diduga, mereka bertiga kini justru mampu mengembalikan kondisi yang membuat Xiong Er sangat bangga.
Ye Chen tak habis pikir dengan Xiong Er dan master lainnya yang menjadikan muridnya seperti itu. Chen Shui menjawab jika mereka bertiga memiliki sifat sepertimu yang tak tahu malu. Sedangkan di arena pertarungan terlihat 3 murid lawan yang sudah sangat kewalahan. Gong Xiao berkata, sebelum kami menuruni panggung arena, diriku ingin menyampaikan beberapa kata. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada masterku yaitu Xiong Er. Karena berkat beliau yang tak tahu malu, diriku bisa memenangkan pertandingan kali ini. Wasit memberitahu bahwa kompetisi putaran pertama telah selesai, dan pertandingan yang selanjutnya adalah Xiao Jian melawan Hua. Namun saat itu juga Xiao Jian menyatakan dirinya telah menyerah. Sementara Hua berpikir bagaimana bisa Xiao Jian begitu pengecut sebelum melakukan pertarungan. 他们颇具圣主那股无耻风采。 这有什么样的徒弟？才能教出我这么说两句？我能有今天？你们为朕先切。 Wasit pun mengumumkan jika Hualah pemenang di babak pertama kali ini. Kemudian yang berikutnya, Xian bertarung dengan peserta baju kuning. Tapi pria tersebut juga langsung mengakui kekalahannya, karena ia sadar jika dirinya tak bisa mengalahkan Xian. Kemudian sang wasit berkata, maka yang selanjutnya adalah Niu Ben melawan Wang Biao. Namun Wang Biao mengatakan jika diriku tak ingin melawanmu. Tetapi saat Wang Biao ingin menyerah, Gong Xiao mengatakan bahwa aku yakin jika kau pasti bisa mengalahkannya. Mereka berdua segera menendang Wang Biao ke arena pertarungan. Tak mau banyak bicara, Niu Ben pun segera melancarkan serangan pada Wang Biao. Tetua Gu mengatakan pada Master Niu bahwa cucumu sangatlah tangguh. Sementara itu, di arena pertandingan, Wang Biao sudah dibuat tak berdaya. Wasit kompetisi pun mengumumkan jika pertarungan kompetisi ini dimenangkan oleh Niu Ben. Lalu, dalam promosi putaran ke-8 dilanjutkan dengan Gong Xiao dan Shao Yu. 不尊重人家，不能认输。好说好说。 Saat Chen Shui memberitahu Ye Chen untuk melihat pertarungan mereka, tiba-tiba saja Ye Chen terbatuk. Chen Shui bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu. Ye Chen menjawab, ini bukanlah apa-apa karena aku hanya kesal melihat mereka yang tak tahu malu. Ye Chen berkata agar kau sebaiknya lanjutkan saja menonton pertandingan. Sedangkan dirinya pergi ke aula pasukan surgawi untuk menenangkan diri. Tetapi tanpa diduga, kini tubuhnya dipenuhi oleh guntur dari hukuman ilahi. 2 hari kemudian, Naga Longye datang mencoba untuk membangunkan Ye Chen yang pingsan. Naga Longye mengatakan, bukankah hukum ilahi surga sangat menyakitkan? Jadi bagaimana bisa dirimu menanggung rasa sakit itu? Ye Chen menjawab, jika hukuman kali ini memang sedikit lebih sakit dari sebelumnya. 是天谴，非老天。确实来得有些凶猛。醒了。 Ye Chen bertanya, sudah berapa lamakah sejak diriku meninggalkan tempat kompetisi? Naga Longye menjawab bahwa tak terlalu lama karena hanya 2 hari dirimu tak sadarkan diri. Ye Chen menjadi sangat terkejut dan kembali bertanya apakah kompetisinya sudah selesai. Naga Longye menjelaskan jika semua orang masih menunggu dirimu. Tak hanya itu saja, pertarungan terakhir adalah muridmu. Jadi sebagai masternya, bukankah kau harus segera bergegas hadir? Xin berpindah ke arena kompetisi 3 sekte. Di sana terlihat Hua dan Xian yang telah menyiapkan diri untuk bertarung. Tak berselang lama, Ye Chen akhirnya pun telah tiba. Xian sangat senang karena melihat masternya yang telah kembali. Ye Chen mengatakan jika diriku tak akan melewatkan pertandingan terakhir dari muridku. Xian menegaskan bahwa saat diriku memenangkan pertarungan ini, bisakah kau menikah denganku? 你徒儿的最后一战，那大比结束了吗？我若赢了这场比赛，你娶我吧。姐，还好没有错过你的最后一场。 Ye Chen tentu tak menyangka jika Xian akan mengatakan hal itu di hadapan semua orang. Xian berkata jika Master tak menjawabnya, maka aku akan beranggapan bahwa Master menyetujuinya. Ye Chen menjelaskan, lebih baik kita membicarakan hal seperti ini saat dirimu berhasil menang. Namun bagaimana jika dirimu kalah dalam pertandingan kali ini?
Xian menjawab, meskipun begitu diriku akan tetap menikahimu. Chusuan memberitahu bahwa diriku setuju dengan Xian, yang hal itu membuat Xian segera berterima kasih pada dirinya. Ye Chen menyesal karena seharusnya lebih baik diriku tak kembali ke sini. Wasit mengumumkan bahwa pertandingan final dimulai dari sekarang. Mereka berdua langsung mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Xian mengingatkan agar Hua tak perlu menahan diri untuk menyerangnya. 再说，万一你输了呢？西安就当你是默认了。我就不该回了。轩儿，你别起哄了。虎娃哥哥， Tak banyak bicara, mereka berdua mulai beradu kekuatan satu sama lain. Sedangkan wasit kompetisi memasang sebuah formasi pelindung. Gong Xiao mengatakan ini adalah pertama kalinya formasi pelindung digunakan untuk memisahkan arena dan auditorium. Hal ini mungkin karena kekuatan mereka berdua sangat menakutkan. Temannya menjawab, untung saja diriku tak berhadapan dengan mereka berdua. Sedangkan di arena pertandingan, Hua melancarkan serangan api miliknya ke arah Xian. Tetapi dengan mudahnya, Xian dapat menghindari serangan tersebut. Xian pun mengeluarkan teknik formasi ribuan bunga untuk menghadapi Hua. Tak tinggal diam, Hua juga menggunakan kekuatan Bahuang untuk menghancurkan serangan tersebut. Para penonton sangat terkejut menyaksikan pertarungan mereka berdua. 简直是两个怪物啊！这可是本次三宗的。 Bahkan mereka berdua kini bertarung di atas langit. Niu Ben berpikir jika dibandingkan dengan mereka, diriku sangat tertinggal jauh. Xiao Yu memberitahu bahwa Hua adalah murid biasa pada 6 tahun yang lalu. Tetua Gu juga tak menyangka jika mereka berdua memiliki kesenjangan yang begitu besar. Ye Chen berkata bahwa hal serupa juga pernah terjadi pada kita berdua saat itu. Ning Xuang menjawab jika suatu hari nanti mereka berdua pasti akan melampaui kemampuan kita. Satu hari telah berlalu, akhirnya pemenangnya akan ditentukan. Dan para penonton sangat terkejut melihat Xian yang akan terjatuh dari langit. Tapi tanpa diduga, Hua datang dan segera menangkapnya. Kemudian Xian pun berkata jika kali ini diriku mengaku kalah. 差距咋就那么大嘞？ 终有一日他们会超越我们。 当年的我们也是如此。 Wasit kompetisi mengumumkan bahwa pertandingan final kompetisi 3 sekte kali ini dimenangkan oleh Hua. Tak hanya itu saja, sang wasit juga membacakan setiap peringkat yang dicapai para peserta lainnya. Yang mana di tingkat pertama adalah Hua dari pasukan surgawi, dan murid sejati tingkat kedua adalah Xian. Kemudian masih banyak lagi murid lainnya. Chen Shui memberitahu bahwa 9 biografi sejati pasukan surgawi dinilai berdasarkan kekuatan tempur mereka. Wasit kompetisi mengatakan ini adalah 9 biografi sejati dari pasukan surgawi yang dipilih oleh 3 sekte. Jadi silakan Master memberi sambutan kepada mereka semua. Ye Chen berkata bahwa 9 tas penyimpanan ini adalah hadiah yang telah aku siapkan untuk kalian. Dan hadiah ini sudah aku tentukan sesuai dengan peringkat yang kalian dapatkan. Mereka semua pun segera berterima kasih pada Ye Chen. 排名是根据他们的综合战力判断得出来的。赵子云、北辰峰， 对你们的祝福与激励。 多谢圣主。 这9个 Ye Chen juga memberitahu mulai saat ini kalian semua harus saling menjaga dan membantu satu sama lain. Tak hanya itu saja, masa depan pasukan surgawi juga bergantung pada kalian. Tetapi saat Ye Chen akan pergi, Xian datang dan menghentikannya. Xian bertanya kapan Master akan menikah dengan diriku. Ye Chen menjawab, tunggulah sampai kau dewasa. Chusuan mengatakan, apakah dirimu sangat senang sampai kakimu bergetar seperti itu? Tak berselang lama, datang seorang tetua yang bertanya pada Ye Chen, apakah Master pernah bertemu dengan leluhurku? Ye Chen menjelaskan jika diriku memang pernah melihatnya. Namun, apakah Raja Ouyang tidak kembali ke istana keluarga Ouyang? 等你长大再说。 你什么时候娶我呀？ 圣徒见过我家先祖，对不对？一个问题想要请教。 欧阳王前辈没有回家吗？
Tetua Chu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat terkejut karena bukankah Raja Ouyang sudah meninggal. Kaisar Pedang juga tak menyangka jika Raja Ouyang ternyata masih hidup. Master Dan Chen berkata, jika diriku bisa melihat Raja Ouyang, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Ye Chen menjawab bahwa sebenarnya kau sudah pernah bertemu dengan Raja Ouyang. Master Dan Chen kebingungan, apakah benar diriku pernah bertemu dengannya? Ye Chen memberitahu jika orang yang bertarung dengan Raja Iblis adalah Raja Ouyang. Tetua tersebut kembali bertanya, apakah Anda mengetahui keberadaan dari Raja Ouyang sekarang ini? Ye Chen mengatakan kalau saat ini diriku tak mengetahui keberadaannya. Dirinya juga berpikir sejak meninggalkan kota kuno Tianzang, aku tak pernah lagi melihat senior Raja Ouyang. 拜见一下，可却没有机会。看样子他还活着。组的去一下。我也不知，那夜与丹魔对战的便是。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 103 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.